Bu Yolan dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jessica Sulistiani dari kelas 11 MIPA 1. Pada hari ini saya akan membahas mengenai organ reproduksi wanita dan organ reproduksi laki-laki. Pertama, saya akan membahas mengenai organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Setiap organ reproduksi dirancang dengan fungsinya masing-masing. Organ-organ ini dimiliki wanita sejak lahir. Namun, kemampuan reproduksinya baru akan dimulai setelah masa pubertas. Struktur dan organ reproduksi wanita memiliki peran penting dalam proses reproduksi, yang mana meliputi siklus menstruasi, konsepsi ketika sel telur dibuahi oleh sperma, kehamilan, dan persalinan. Menurut letaknya, organ reproduksi wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu organ yang berada di bagian luar tubuh dan organ yang berada di dalam tubuh. Pertama, organ reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian luar berkelompok di daerah bernama vulva, yang letaknya di luar vagina. Organ-organ ini termasuk labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina, bernama labia mayora dan labia minora. Labia mayora atau bibir kemaluan besar berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Sedangkan labia minora, bibir kemaluan kecil, tidak berambut. Setelah labia, selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis merupakan tonjolan lemah di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Setelah mons pubis ada lubang vagina. Lubang vagina merupakan pintu masuk ke vagina. Selain lubang vagina ada lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dari kantung kemih. Setelah itu ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Organ reproduksi wanita bagian luar yang terakhir adalah kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Yang kedua adalah organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita yang ada di dalam tubuh terletak dalam rongga panggul atau pelvis. Organ-organ ini termasuk yang pertama vagina. Vagina terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, tempat keluarnya menstruasi, tempat masuknya sperma. Setelah vagina, yang kedua ada serviks atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Pada waktu ovulasi, mukus menjadi banyak, elastis, dan licin untuk membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Dinding serviks bersifat fleksibel sehingga dapat meregang dan membuka jalan lahir pada saat persalinan. Yang ketiga adalah rahim atau uterus. Rahim merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan ini merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang keempat ada ovarium atau indung telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Organ reproduksi wanita bagian dalam yang terakhir adalah saluran telur atau tuba falopi.
Tuba falopia adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya fertilasi atau yang biasa disebut pembuahan, yaitu peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Sama seperti bagian tubuh lainnya, organ reproduksi wanita memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika organ reproduksi wanita dirawat kesehatannya agar terhindar dari berbagai gangguan, seperti infeksi atau cedera. Merawat organ reproduksi wanita dapat menjadi salah satu cara untuk melindungi diri, pasangan, serta bayi dalam kandungan dari berbagai bahaya. Jadi, rawat organ reproduksi wanita Anda mulai dari sekarang. Sama seperti organ reproduksi wanita, organ reproduksi laki-laki juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian eksternal dan bagian internal. Berikut ini adalah organ-organ reproduksi yang termasuk dalam bagian eksternal. Yang pertama ada penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Lalu ada batang penis dan yang terakhir ada kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani proses sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi penuh oleh darah, sehingga menyebabkan ereksi. Titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau yang lebih dikenal dengan penyemprotan semen. Yang kedua ada skrotum atau yang lebih dikenal dengan kantong pelir. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung longgar. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel. Skrotum berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Yang ketiga ada testis. Organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria memiliki masing-masing 2 testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron, yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Testis mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel batang, atau yang lebih dikenal dengan nama spermatogonium, sel Sertoli yang memberikan nutrisi bagi spermatozoid, dan sel Leydig yang menyekresikan hormon androgen. Yang keempat ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Setelah membahas mengenai organ reproduksi laki-laki bagian eksternal, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ reproduksi laki-laki bagian internal. Organ reproduksi laki-laki bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori. Ada 6 organ yang masuk dalam kelompok ini, yaitu yang pertama ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ kantung yang menempel pada vas deferens di dekat dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan kental yang kaya akan fruktosa dan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak.
Selanjutnya yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Saluran ejakulasi menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Yang keempat ada saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Yang kelima ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kantung kemih, di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Organ reproduksi laki-laki yang terakhir bernama kelenjar bulboretral, disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa dari urin. Peran utama dari semua organ yang telah disebutkan di atas adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan semen ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual. Namun, fungsi ini tidak langsung berjalan begitu saja. Saat bayi baru lahir, semua organ reproduksi tersebut sudah terbentuk. Namun, fungsi reproduksi baru akan berjalan saat seorang laki-laki memasuki masa pubertas. Saat masa pubertas dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat menstimulasi testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Sama seperti pada organ reproduksi wanita, organ reproduksi laki-laki juga memiliki hormon. Ada 3 hormon utama yang memiliki peran penting untuk organ reproduksi manusia, yaitu yang pertama, follicle stimulating hormone atau yang lebih dikenal dengan FSH. Yang kedua ada luteinizing hormone atau yang lebih dikenal dengan sebutan LH. Dan yang terakhir ada hormon testosteron. FSH dan LH adalah 2 hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari. FSH berperan penting dalam proses produksi sperma di tubuh. Sementara itu, LH berperan dalam produksi testosteron yang juga diperlukan dalam proses pembentukan sperma. Produksi testosteron jugalah yang menyebabkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber. Seperti yang pertama, membesarnya skrotum dan testis. Yang kedua, membesarnya penis, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak. Yang keempat, suara yang semakin membesar. Dan yang kelima, bertambahnya tinggi badan. Demikian pembahasan saya mengenai organ reproduksi wanita dan organ reproduksi laki-laki. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.